Haleluya, shalom. Shalom. Kita bersuka cita saat sore hari ini, amin. Saat sore hari ini kita akan kembali datang ke hadiratnya Tuhan, menikmati hadiratnya Tuhan. Bahkan selamat datang, selamat bergabung dalam ibadah sesi yang kedua. Hari ini saudara terkasih Tuhan Yesus, bahkan jemaat Tuhan dimanapun saudara menyaksikan ibadah ini secara live streaming, Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita berdoa. Haleluya. Haleluya Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk sore yang indah ini Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih buat kemurahan Tuhan. Terima kasih buat perkenanan-Mu Bapa yang baik. Saat sore hari ini Tuhan, kami kembali datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami bawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Kami percaya biarkan hadirat-Mu yang mengambil alih ibadah ini Tuhan. Biarkan hadirat-Mu yang menguasai ruangan ini, menguduskan di setiap kami Tuhan. Berkati setiap sidang jemaat Tuhan. Tuhan hantarkan mereka ke tempat ini Tuhan. Percepat langkah mereka dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka yang beribadah secara live streaming Tuhan. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati jaringan Tuhan, arus listrik Bapa yang baik, sehingga ibadah ini tidak akan terganggu di dalam nama Yesus. Berkati setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian. Engkau berkati worship leader Tuhan. Engkau berkati singers, ase, pemain musik Tuhan memberkati. Urapi setiap mereka Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang akan berdiri menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa biarkan pengurapan yang khusus yang daripada Tuhan mengurapi hamba-Mu Bapa yang baik. Sehingga firman yang kami dengarkan hari ini menjadi firman yang hidup Tuhan. Firman yang rema, yang akan memberkati, mengubahkan di setiap kehidupan kami, menguatkan di setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami tabiskan ibadah ini Bapa yang baik. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami mau memuji-Mu. Kami mau menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Kau yang layak. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Kami datang menyembah-Mu. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kau membentuk kami begitu indah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bagaikan bejana
siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah, jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Katakan, ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Oh haleluya, mari kita sama-sama katakan, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan. Haleluya, dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu. Haleluya, haleluya, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Lebih sungguh lagi katakan, ku mau seperti-Mu Yesus. Haleluya, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kami mau seperti-Mu Tuhan.
Kami mau disempurnakan oleh kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. 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 Bahkan di setiap kami Tuhan, kami mau seperti-Mu Tuhan Yesus. Kami sering lalai di hadapan-Mu Tuhan. Kami sering lupa akan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan. Kami selalu mengikuti ego kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami benar-benar datang di hadapan Tuhan. Kami mengakui kesalahan kami di hadapan-Mu Yesus. Kiranya Engkau melayakkan kami Tuhan. Ubahkan di setiap hati kami. Ubahkan di setiap hati kami yang keras Tuhan. Ubahkan kami Bapa yang baik. Kami mau seperti-Mu Tuhan, yang selalu disempurnakan oleh kasih-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ubah hatiku. Haleluya. Seputih salju, ubah hatiku seperti diri-Mu. Sekali lagi katakan, ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti diri-Mu. Haleluya. Engkau penjunan ku tanam
salju ubah hatiku, hatiku seperti dirimu, seperti dirimu. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita katakan ubah hatiku Tuhan, ubah hati kami Tuhan. Oh, seputih salju ubah hatiku, hatiku seperti dirimu, seperti dirimu. Haleluya. Engkau pacunan ku tanah liat, untuk jadikan ini doaku. Engkau pacunan, engkau pacunan ku tanah liat, untuk jadikan ini doaku. Ubah hati kami, ubah hatiku. Haleluya. Mari katakan dengan imanmu, ubah hati kami Tuhan. Haleluya. Ubah hati kami Yesus. Haleluya. Seperti dirimu, dirimu. Lebih sungguh lagi katakan ubah hatiku, ubah hatiku. Haleluya. Ini kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hati kami Tuhan, ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hati kami Tuhan, ubah hatiku seperti dirimu. Mari minta Tuhan untuk mengubahkan di setiap hati kita. Mari bersyukur di hadapan Tuhan. Mari minta Tuhan untuk mengubahkan di setiap hidup kita. Haleluya. 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 Ini kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan. Bahkan di setiap hati kami. Ubahkan kami dari kesombongan kami Tuhan. Kami sering lupakan kasih-Mu dalam setiap hidup kami. Kami sering mengandalkan kekuatan kami sendiri Tuhan. Ubahkan kami Tuhan. Biarlah kesadaran tetap ada dalam setiap hidup kami Bapa yang baik. Biarlah Roh Kudus-Mu yang tetap mengingatkan kami Bapa. Haleluya. 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 Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Tanda kami berserah di hadapan Tuhan. Kami berserah di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sanggup memulihkan keadaan kami. Engkau yang sanggup mengubahkan kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hati kami. Haleluya. Ubah hati kami Tuhan. Haleluya. Seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hati kami. Ubah hatiku seperti dirimu, seperti dirimu. Ubah hati kami. Hatiku seperti dirimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan menerima Tuhan pemulihan yang daripadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Kami mau melompat. Kami mau bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau melayakkan kami. Dan biarlah sukacita itu menjadi milik bagian kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, yang siap memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom bagi kita semua. Ada sukacita, amin. Haleluya. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Mari kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Ku terima janji Tuhan bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Tuhan telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Sekali lagi, ku terima janji Tuhan bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Katakan inilah saat yang dinanti, firman Tuhan telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Katakan Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita berlimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita berlimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Mari lagi-lagi bertepuk
Silakan duduk kembali. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Datanglah di setiap hati kami Tuhan. Penuhi di setiap kami Tuhan. Kami buka hati kami Bapa yang baik. Masuklah Engkau dalam hati kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah. Persiapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah. Hari itu, hari yang termulia. Sekali lagi katakan Maranatha, datanglah Tuhan. Haleluya. Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah. Persiapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah. Hari itu, hari yang termulia. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaannya. Bersama para tebusan, sambutlah dia Raja. Segala suku kau dan bahasa, nyanyi sembah sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Haleluya. Maranatha datanglah Tuhan. Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah. Persiapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah. Hari itu, hari yang termulia. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaannya. Bersama para tebusan, sambutlah dia Raja. Segala suku kau dan bahasa, mari sembah sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Haleluya. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaannya. Bersama para tebusan, sambutlah dia Raja. Segala suku kau dan bahasa, mari sembah sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Haleluya. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Bersama para tebusan, sambutlah dia Raja. Segala suku kau dan bahasa, mari sembah sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Haleluya, datanglah. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaannya. Bersama para tebusan, sambutlah dia Raja. Segala suku kau dan bahasa, mari sembah sang Raja. Ya Yesus, Maranatha
kami pada waktu sangkakala dibunyikan, nama kami dipanggil Tuhan. Nama yang tertulis dalam kitab kehidupan itu akan juga dipanggil bersama-sama dengan semua orang percaya, semua martir Kristus yang sudah lebih dulu mati sebelum kami. Kami percaya Tuhan Yesus datanglah segera. Datanglah Tuhan, Maranatha. Berbicaralah kepada kami pada malam ini ya Roh Kudus. Berikan kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba, sehingga kami bukan saja menjadi pendengar-pendengar firman, tapi juga pelaku-pelaku firman bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Aku hanya alat-Mu yang siap untuk Kau pakai. Teguhkan dan meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Kami siap untuk mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom saudara. Kita bersyukur buat malam ini, malam yang Tuhan berikan bagi kita. Kita sudah berada di penghujung bulan 5. Tidak terasa waktu berlalu terus. Tapi penyertaan Tuhan ada atas kita, amin. Kita tetap sehat, tetap kuat, semuanya karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Saya akan bawakan firman Tuhan dari Filipi pasal 1. Filipi pasalnya yang pertama, Filipi 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-26. Kita akan baca bersaut-sautan, saya baca ayat 12, saudara baca ayat 13. Demikian selanjutnya sampai ayat yang ke-26. Sudah siap? Baik, kita baca. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Tuhan dengan tidak takut. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Haleluya, tetapi aku harus hidup di dunia ini. Jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus semakin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Haleluya. Bapak Ibu, Paulus menuliskan surat ini pada waktu dia berada di dalam penjara. Nah, ada satu pujian yang diberikan kepada jemaat yang ada di Filipi. Jemaat di Filipi ini adalah jemaat yang baru, ya, yang tidak terlalu lama mengenal Kristus. Jemaat yang sangat
sangat luar biasa karena pujian Paulus bagi mereka begitu luar biasa. Jemaat ini adalah jemaat yang membantu, yang mendukung Paulus secara keuangan untuk bisa memberitakan Injil. Di ayat 12 dia katakan, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Apa yang terjadi atas Paulus? Paulus pada waktu itu ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara, dan kemudian ya bagi banyak orang mungkin hal itu memalukan sekali. Ya, tapi kalau Anda mengalami duka cita, Anda mengalami aniaya karena nama Yesus, hitunglah itu sebagai sukacita. Amin. Firman Tuhan katakan, Paulus katakan, apa yang terjadi kepadaku ini justru menyebabkan Injil semakin tersebar. Saudara, kadang-kadang dalam kehidupan kekristenan, khususnya bagi orang-orang yang melayani Tuhan, hamba-hamba Tuhan, gembala sidang dan sebagainya, kadang banyak hamba Tuhan yang merasa malu atau takut kalau jemaat tahu dia sakit. Jemaat tahu dia punya masalah. Kenapa, saudara? Karena kadang-kadang ada jemaat yang berpikir hamba Tuhan itu sama seperti Tuhan. Dia nggak boleh sakit, dia nggak boleh punya masalah, dia tidak boleh tertindas, dia tidak boleh teraniaya. Tapi Paulus di sini katakan, dia tunjukkan justru kepada jemaat di Filipi bahwa aku ini menderita karena salib. Aku ini menderita karena Kristus. Saya ingatkan kepada saudara bahwa panggilan Tuhan dalam hidup orang Kristen bukan untuk enak-enakan, saudara. Saya harus ingatkan saudara, Yesus sendiri katakan, barang siapa yang mau ikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, lalu mengikut aku. Yesus gak pernah bilang, kalau kamu ikut aku, kamu akan enak-enak. No, gak pernah, saudara. Yesus katakan, kalau mau ikut aku, sangkal dirimu dulu. Apa yang dimaksud dengan penyangkalan diri? Oh, ya, Paulus katakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Itulah penyangkalan diri. Karena apa? Apa yang kubuat, apa yang kulakukan, semuanya kupikirkan apa dampaknya bagi pemberitaan Injil. Apa dampaknya bagi Kristus? Apa dampaknya bagi nama Yesus? Kalau aku lakukan sesuatu yang salah, maka nama Tuhan akan dipermalukan. Kalau aku lakukan sesuatu yang tidak benar, nama Tuhan yang akan dipermalukan. Itulah yang dimaksud dengan penyangkalan diri. Aku menyangkal diriku, padahal aku bisa saja berlaku seperti orang lain. Ya kan? Anda bisa saja kok berbuat dosa sama seperti orang lain. Anda bisa saja hidup dalam semua kemewahan dan segala gaya hidup orang di luar sana. Bisa. Siapa yang bisa larang saudara? Tidak ada yang bisa melarang Anda. Tapi ketahuilah saudara, kalau Kristus ada di dalammu, apa yang bisa kamu lakukan pun akan tidak kamu lakukan. Karena apa? Karena hatimu yang mencintai Dia. Itulah penyangkalan diri. Aku menyangkal diriku supaya aku tidak menjadi sama dengan dunia ini. Sangkal diri, pikul salib. Mungkin akan ada kesusahan yang mengikuti Anda karena Anda mengikuti Yesus. Haleluya. Mungkin keluargamu bilang, oh kau sudah jadi Kristen, sebentar lagi kau tidak boleh mengambil warisan dari papa. Bisa saja hal-hal seperti ini terjadi. Tapi kalau engkau mau ikut Yesus, pikullah salibmu. Pikullah salibmu, baru ikut aku. Itu sebabnya saudara, saya selalu kadang-kadang tertawa kalau ada orang berpikir dia masuk gereja, dia langsung jadi Kristen. Tidak bisa saudara. Orang Kristen, Christian ya, adalah orang yang mirip dengan Kristus. Sehingga bagi kekristenan bukan karena Anda dibaptis, Anda jadi orang Kristen. Ya kan? Tapi karena Anda menjadi serupa dengan gambaran Kristuslah, maka Anda disebut Kristen. Ingat kenapa jemaat mula-mula disebut Kristen di Antioquia. Karena mereka orang-orang yang gayanya seperti Kristus, bicaranya seperti Kristus, kemana pergi seperti Kristus. Setiap rumah dimasuki mereka bilang shalom, aleichem, apa kabar. Waduh, mereka menunjukkan kasih mesra dalam Kristus. Haleluya. Mereka bilang, wow, orang-orang ini berbeda ya. Orang-orang ini seperti Kristus ya. Main-mainnya juga main-main yang luar biasa. Kalau orang lain main maki-maki, tapi orang Kristen berbeda. Ada terkejut sedikit pun langsung bilang haleluya gitu kan, bukan yang lain-lain saudara. Dia bilang haleluya ya. Kenapa? Karena Kristus ada di dalamnya.
Amin. Itu sebabnya Paulus katakan, apa yang terjadi atasku ini justru menyebabkan kemajuan Injil. Amin. Banyak orang yang tidak mengerti. Apa yang terjadi atas saudara, pikirkanlah. Kenapa ini terjadi padaku? Dan kalau ini terjadi padaku, bisakah ini kupakai untuk memberitakan nama Yesus? Saya teringat Pak Syarifuddin Ibrahim. Sewaktu dia menerima Yesus dan kemudian dia bersaksi. Singkat cerita dia di penjara selama beberapa tahun. Saudara, dia sampaikan sendiri dalam penjara justru banyak orang yang menerima Yesus. Haleluya. Orang berpikir kalau dia di penjara habislah gerakannya ini. Dia nggak bisa lagi buat apa-apa. Ternyata Tuhan bekerja dengan cara yang berbeda. Amin. Justru dalam penjara semakin banyak orang yang mendengar nama Yesus melalui kesaksiannya, melalui hidupnya, melalui pengajaran-pengajarannya. Ini terjadi kepada Paulus. Apa yang terjadi padaku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil sehingga jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Yesus. Amin. Bukan dipenjarakan karena nyuri uang orang. Bukan dipenjarakan karena nipu orang, ya. Bukan dipenjarakan karena apa? Karena memfitnah orang, karena tulis status yang gak jelas di Facebook tentang orang lain. Bukan. Tapi Paulus katakan, aku dipenjara karena Kristus. Aku menderita karena Kristus. Aku mengalami aniaya karena Kristus. Haleluya. Karena itu saya katakan kepada saudara, kalau engkau susah hari ini karena nama Yesus, bersukacitalah. Haleluya. Bersyukurlah, kesempatan itu jarang Anda miliki. Amin. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia. Apa yang harus Anda katakan? Tuhan, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun susah. Makanya Paulus katakan, Yesus katakan mau ikut Yesus enggak gampang. Paulus katakan mau ikut Yesus harus siap menderita. Haleluya. Kalau Anda menderita karena nama Yesus, bersyukurlah. Ayat 14. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Tuhan dengan tidak takut. Haleluya. Saya ingat pada waktu media mulai berkembang, ada seorang bernama Yusuf Roni. Dia terima Yesus, dia kemudian dengan berani memberitakan Injil. Dan semakin banyak orang-orang yang percaya kepada Yesus, semakin berani memberitakan Injil. Karena apa? Ada trendsetternya. Ya kan? Ada trendsetternya, ada yang membuat trennya, ada yang berkata, aku akan menginjil demi nama Yesus. Haleluya. Sekarang ini setelah kejadian Pak Syarifuddin Ibrahim, semakin banyak orang yang berani berkata-kata tentang Injil, tentang firman Tuhan dengan tidak takut. Haleluya. Karena apa? Karena roh Tuhan ada bersama denganmu. Amin. Kalau roh Tuhan ada bersama denganmu, engkau tidak perlu takut lagi. Karena ada Immanuel, Tuhan yang beserta kita. Dan Yesus katakan, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Kalau engkau pergi memberitakan Injil, ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Tapi memang Paulus katakan di ayat 15, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki. Ada. Kata Indonesia, di bahasa Indonesia dipakai dengki, saudara. Tapi dalam bahasa asli dikatakan prompted by envy. Sesuatu yang dimotivasi oleh iri hati. Ada orang memberitakan Kristus karena iri hati. Bagaimana dia beritakan Kristus dengan iri hati, saudara? Dia iri, kok dia bisa beritakan Yesus? Aku pun bisa juga. Nah, perhatikan ini. Ada orang yang ikut-ikutan dengan orang lain. Ada orang, loh, lihat dia maju. Oh, aku pun bisa gitu kan. Sekarang kan banyak juga seperti itu. Gereja bermunculan di mana-mana. Tiba-tiba hamba Tuhan di mana-mana. Khotbah secara online bermunculan di mana-mana. Ada yang memberitakan Kristus karena dengki tadi atau iri hati tadi. Tujuannya apa? Biar kubuktikan sama orang lain. Aku pun bisa khotbah.
Biar kubuktikan sama orang lain, aku pun bisa mengajar. Oh, hebat kali dia, rupanya dia aja yang ngajar, dia aja yang khotbah. Ada yang seperti itu, saudara. Ada juga yang memberitakan Yesus karena perselisihan atau persaingan, kata aslinya. Ya, persaingan. Dia beritakan Injil. Oh, dia bilang, oh di sana udah begini, pakai begitu. Aku juga akan bisa. Dia tujuannya dua tujuan yang tidak baik Paulus sampaikan di sini. Tapi ada juga yang memberitakannya dengan maksud baik. Ada yang beritakan Injil dengan maksud tidak baik. Dengan maksud iri hati, perselisihan, persaingan untuk cari untung. Ya kan? Sekarang kita banyak dengar isu menjual agama. Orang kalau ngomong tentang apa yang terjadi di Indonesia atau di banyak negara, sekarang bilangnya apa? Gampang, paling gampang jual agama. Pakai agama bisa dapat uang. Bilang isu agama, uang donasi gampang terkumpul. Betul kan? Kemarin Palestina dengan Israel perang, wah di mana-mana bawa kotak cari uang, gampang terkumpul, saudara. Iya kan? Gampang sekali jual agama. Bahkan dalam kekristenan, banyak orang Kristen juga yang masih bodoh secara rohani. Kalau ada yang bilang, oh kita mau buat ini, cari uang, kumpul uang, wah rame-rame kumpulin uang. Di Facebook sekarang gereja di sana hampir rubuh. Mari donasi bersama-sama. Kirim uang. Anda kirim 100 ribu belum tentu 60 ribu sampai ke sana. Iya kan? Kenapa? 40 ribu lebih dipakai untuk mereka. Alasannya apa? Oh, untuk ini yang bekerja di sini gitu kan. Jadi saudara, Anda kumpulkan uang, Anda berikan uang, belum tentu itu sampai. Ada yang memberitakan Kristus dengan maksud untuk mencari untung. Tapi Paulus katakan, tapi ada juga yang memberitakan Kristus dengan maksud baik, dengan rela, dengan berkenan di hadapannya. Haleluya. Meskipun mungkin dia tidak dapat untung, meskipun dia mungkin tidak dikenal oleh banyak orang, tapi rela. Saya berjumpa dengan banyak hamba-hamba Tuhan. Saya tahu banyak hamba-hamba Tuhan di pedalaman-pedalaman yang berjalan kaki ratusan, mungkin puluhan kilometer. Anak-anak kita aja yang di Papua kadang-kadang berhari-hari mereka jalan. Saya ingat Evan kadang-kadang bilang waktu dia mau kunjungi Lia, Petra, kadang-kadang seharian dari pagi sampai sore baru sampai. Lewat gunung, lewat sungai, lewat lembah dan sebagainya baru sampai. Ada orang yang memberitakan Injil dengan maksud baik, dengan maksud rela, dengan keinginan untuk berkenan di hadapan Tuhan. Tapi Paulus katakan apa? Orang-orang ini, orang-orang yang rela memberitakan Injil ini, mereka memberitakan Kristus karena kasih. Tujuannya apa? Biar jiwa-jiwa yang ada di tempat-tempat itu mendengar nama Yesus. Biar jiwa-jiwa yang ada di tempat-tempat itu diselamatkan. Agar tidak seorang pun yang binasa. Karena begitu besar kasih Bapa di surga, maka ia mengutus anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Melainkan memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Itu janji Tuhan. Dan orang-orang ini mereka memberitakan Kristus karena ada kasih, ada agape Kristus dalam hatinya. Agape itu apa? Agape itu maksudnya menyambut kasih Kristus dengan apa adanya. To be satisfied at or with a thing. Puas dengan sesuatu atau apa yang diberikan kepadanya. Itu agape. Walaupun dia tidak terima banyak, tapi karena kasih itu dia merasa puas atas sesuatu yang diterimanya. Maka dia juga bisa berikan kepada orang lain. Amin. Ini dia. Mereka memberitakan Kristus karena kasih. Karena rasa puas akan apa yang dilakukan Bapa di sorga. Maka mereka juga memberitakan Kristus kepada orang lain. Haleluya. Ayat 17. Tapi yang lain. Jadi ada yang baik Bapak Ibu dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan ini pun ada yang baik, ada yang memang tidak baik. Ada yang punya motivasi benar, ada yang punya motivasi yang tidak benar juga. Yang lain kata Paulus karena kepentingan sendiri. Dengan tujuan apa? Dengan maksud yang tidak ikhlas. Karena apa? Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Paulus katakan ada orang-orang yang lakukan hal yang lain supaya apa?
Paulus semakin susah dalam penjara. Ada orang-orang, dia tahu di sini banyak gereja yang membutuhkan, dia buka lagi pelayanan di situ. Supaya apa? Oh, yang ada di sana pindah kepadaku. Iya kan? Tujuannya lain. Saya mau kutip seorang hamba Tuhan, John Piper, dia katakan begini. Life is wasted. Hidup menjadi sia-sia if we do not grasp the glory of the cross. Kalau kita tidak menangkap kemuliaan daripada salib itu. Cherish it for the treasure that it is. Bersukacita karena ada harta terpendam di dalam salib itu. And cleave it to it as the highest price of every pleasure. Dan melekat pada salib itu sebagai harga tertinggi dari setiap kesukaan, setiap kesenangan dan kenyamanan yang ada dalam rasa sakit sekalipun. What was once foolishness to us, apa yang dulunya kebodohan bagi kita, yaitu Tuhan yang disalibkan itu, must become our wisdom, harus menjadi hikmat kita, and our power, dan kuasa kita, and our only boast in the world. Dan satu-satunya kebanggaan kita dalam dunia, Kristus yang tersalib itu. Dia harus menjadi satu-satunya kebanggaanku. Haleluya. Ada lagu kita kan, satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya yang ku andalkan. Terbalik ya? Gak apa-apa, aku mau lihat saudara tidur enggak. Nah, kalau ketawa berarti tadi saya nyanyi terbalik, Anda tahu. Tapi kalau itu ada dalam hati saudara, bahwa dialah satu-satunya yang ku andalkan. Dialah satu-satunya yang kupercaya, maka salib tidak menjadi sia-sia dalam hidupmu. Karena hidup menjadi sia-sia kalau engkau tidak menangkap kemuliaan salib itu. Begitulah banyaknya orang di luar sana yang karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, tidak tulus, memberitakan Injil. Tapi enggak apa-apa. Firman Tuhan katakan, satu hari nanti semuanya akan diuji dengan api. Apa yang dimaksud diuji dengan api? Diuji dengan api artinya mereka akan diperhadapkan dengan kesulitan, dengan masalah, dengan persoalan, dengan beban. Dan di situ Anda akan lihat apakah dia bertahan. Kalau bahannya terbuat dari jerami, maka dia langsung habis terbakar. Kalau bahannya terbuat dari kayu, mungkin dia terbakar perlahan-lahan, tergantung jenis kayunya juga. Kalau kayu sembarang, pasti cepat terbakar. Kalau damar, agak lambat terbakarnya. Kalau meranti yang sudah lama, pasti lebih lambat lagi terbakarnya. Tapi kalau kayu sembarang, pasti akan cepat habis. Apalagi kalau dia terbuat dari emas. Kalaupun dia terbakar, dia akan tetap menjadi emas. Tujuannya akan tetap kelihatan, yaitu Tuhan, biar engkau dimuliakan. Haleluya. Karena itu motivasi saudara ada di sini hari ini harus Anda pertanyakan. Apakah aku ada di sini karena aku memang mencintai Yesus? Atau aku ada di sini karena aku ikut-ikutan dengan orang lain? Aku ada di sini karena memang nenekku Kristen, kakekku Kristen, semuanya Kristen, maka aku ada di sini. Tapi kalau engkau hadir di sini karena engkau mencintai Yesus, karena apa yang dia lakukan dalam hidupmu, maka percayalah kemuliaan salib itu akan menjadi bagianmu. Haleluya. Tapi enggak mengapa. Paulus katakan, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan. Mau tujuannya enggak benar, mau tujuannya cari untung, mau tujuannya untuk menunjukkan dia hebat, mau tujuannya apa saja, Kristus tetap diberitakan. Haleluya. Lalah, gimana Pak kalau orangnya dapat pengajaran yang enggak benar? Orang itu pasti akan tahu satu hari nanti. Orang itu pasti akan sensitif satu hari nanti karena dia punya firman Tuhan yang ada bersamanya. Kalau ada sesuatu yang tidak benar, pada waktu Anda baca Alkitab, Alkitab akan menjelaskan kepada saudara.
Haleluya. Itu sebabnya kalau saya khotbah, saya selalu ekspositori agar Anda melihat apa yang saya sampaikan bukan apa yang saya bayangkan, bukan poin-poin yang saya taruh supaya cocok kepada saudara, tidak. Tapi apa yang saya sampaikan benar-benar apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan pasti menjawab firman sendiri. Setiap ayat akan menerangkan ayat yang lain. Itu sebabnya Anda bisa bertumbuh dalam Kristus. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. Kalau Anda punya firman, maka jalanmu akan menjadi terang. Kakimu tidak akan melangkah dalam kegelapan. Pada masa dulu, saudara, ada orang-orang yang meletakkan pelita itu di kaki. Mereka ikat di kaki. Seperti supaya jalannya itu terang, saudara. Itu disebut firman-Mu seperti pelita di kakiku. Karena apa? Kalau Anda tidak tahu apa yang ada di hadapan Anda dalam kegelapan malam, Anda mungkin bisa terperosok ke dalamnya. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, Daud katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya kalau tidak ada firman kehidupan, maka aku tidak akan bisa sampai pada tujuan itu. Apa tujuan kita? Kristus. Kemuliaan sorgawi itulah tujuan kita. Agar sama seperti Paulus nanti katakan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tapi bukan sembarang hidup, nanti kita akan lihat. Paulus katakan, gak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan. Baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Apapun motivasinya, apakah tujuannya untuk mengelabui, kata palsu itu dalam bahasa aslinya dikatakan profasis. Dengan tujuan mengelabui. Kelihatannya seperti Kristus, kelihatannya mulia, kelihatannya hebat, tapi ternyata bukan. Dan antikristus akan datang ke dalam dunia dengan cara seperti itu. Dia akan mengelabui semua orang. Kadang-kadang kan banyak orang yang kalau nggak belajar kitab Wahyu, berpikir antikristus itu seseorang yang anti dengan Kristus. Tapi dalam bahasa Inggris anti sebenarnya artinya adalah seseorang yang mirip dengan Kristus. Bukan anti dengan Kristus. Sehingga banyak orang yang tidak belajar firman, yang hidupnya tidak dipimpin firman, dia pasti dikelabui. Karena apa? Dia kok mirip dengan Yesus. Dia bisa sembuhkan orang sakit loh Pak. Iya, hebat. Doakan orang sembuh, anti Kristus. Karena apa? Dia mirip dengan Kristus. Dia akan muncul. Yohanes katakan, dia sudah ada di tengah-tengah kamu dan ada banyak anti Kristus. Orang-orang yang mirip dengan Kristus tapi bukan Kristus. Tapi nanti akan muncul lagi seorang di Antichrist, seorang yang betul-betul mengumandangkan, mengatakan dirinya adalah si Antikristus ini. Dan mereka akan kelihatannya mirip sekali dengan Kristus. Oh, gerejanya Pak sama dengan kita, tepuk tangan. Iya. Sama dengan kita berbahasa roh, iya. Kenapa? Dia memang akan kelihatan mirip. Tapi seringkali nanti orang diperdaya olehnya. Itu sebabnya di akhir zaman ini belajar membedakan mana yang benar, mana yang palsu. Ini yang dikatakan oleh Paulus. Enggak apa-apa. Yang penting Kristus diberitakan lebih dulu. Baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita. Ada yang bermaksud tidak benar, aku bersuka cita. Ada yang bermaksud benar, aku akan tetap bersuka cita. Haleluya. Apapun yang terjadi di luar sukacitaku tidak boleh dikalahkan oleh mereka. Bilang dulu kepada kanan kirinya. Bilang, sukacita tidak boleh digantikan oleh apapun. Amin. Nah, lihat Bapak Ibu ini pandang-pandangan aja udah sampai, saudara. Luar biasa. Sukacita itu gak boleh digantikan oleh apapun. Kalau kantongmu gak ada uang, jangan bilang aku gak bisa sukacita hari ini. Kenapa? Bolu ya, gak ada uang, gak bisa sukacita. Ya kan? Banyak orang gitu kan, gak ada uang, gak bisa sukacita, renung aja. Kenapa kok? Kacau kali bisnis hancur semua, gak bisa buat apa-apa. Lah senyumlah, mana bisa senyum gak ada uang gini? Puasi ya kan? Gak bisa, udah mati aja. Gak bisa saudara. Paulus katakan apa? Tentang hal itu, apapun motivasi orang, bagaimanapun orang berusaha, aku bersuka cita.
Dan aku akan tetap bersuka cita. Bapak Ibu, ini tulisan orang yang ada dalam penjara dengan belenggu loh. Rantai-rantai di tangan dan di kaki. Dia dibelenggu. Tapi dia katakan, aku dengar semua ini, aku akan bersuka cita. Dan aku akan tetap bersuka cita. Walaupun aku tahu keadaan di sekelilingku tidak seperti yang kubayangkan. Haleluya. Karena apa? Ayat 19, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini adalah keselamatanku oleh doamu. Dan saudara, kalau Anda melihat kata yang dipakai oleh Paulus di sini bukan bicara tentang keselamatan jasmani, tapi kata soteria. Keselamatan di sini berbicara tentang pemeliharaan Tuhan, pembebasan Tuhan. Bahwa aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini, aku dibebaskan dari tubuh yang fana ini. Haleluya. Aku dibebaskan dari tubuh yang akan binasa ini oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Amin. Seringkali kita berharap Tuhan melakukan persis seperti yang kita mau saja. Kalau Tuhan membawa kita melewati satu proses, seringkali kita marah dengan Tuhan. Kita bilang, Tuhan kok gak kayak gini? Ya kan? Kadang-kadang kita balik, saudara. Kayaknya dia jadi jemaat, kita jadi Tuhannya. Dia jadi orang biasa, kita jadi Tuhannya. Kenapa? Kita ngatur-ngatur dia loh. Iya kan? Tuhan, aku mau tidur nih. Jaga rumah. Jaga istri aku ya. Jaga anak-anak aku ya. Siapa Tuhannya coba? Anda tidur enak-enak, dia jadi satpam. Tiap jam teng. Jam 2 teng. Ya kan Bill? Jam 3 teng. Oh ya, Tuhan jaga. Jam 4 teng. Oh, Tuhan masih jaga, aman, gak apa-apa. Kita tidur enak. Tuhan anakku lagi tidur, aku jagalah. Kadang-kadang kita bingung siapa Tuhan, siapa umat gitu kan. Siapa sih Tuhannya? Firman Tuhan bilang, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang benar. Doa kepada Tuhannya, bilang gini, Tuhan aku mau tidur. Aku minta malaikatmu berkemah di sekelilingku. Haleluya. Jangan Anda bilang, Tuhan kau jaga rumah ya. Kau jaga ladangku ya. Jaga kebunku ya, berkati usahaku ya, macam jin. Kalau mau doa Tuhan, jin berkeluar. Yes bos, apa yang bisa kau bantu? Banyak orang begitu. Kita buat Tuhan seperti Tuhan itu jin. Kenapa? Kita nonton, siapa nama dia itu? Aladin. Ini kan? Wis, sedap kali kalau ada jin kayak gitu. Apalagi kalau berdoa, tium malaikat datang, iya aku dikirim dari surga, apa yang kau mau? Wah, orang Kristen paling senang yang gitu-gitu. Ya kan? Spektakuler. Kesudahan semuanya ini keselamatanku oleh doamu. Kesudahan yang kita lewati adalah keselamatanmu, keselamatan roh dan jiwamu. Kesudahan segala sesuatu adalah bagaimana tubuhmu yang binasa itu mungkin akan kembali ke tanah, tapi roh dan jiwamu kembali kepada Dia. Haleluya. Banyak orang marah sama Tuhan kalau dia enggak sembuh. Padahal kesembuhan terbesar dalam kehidupan seseorang adalah pada waktu roh dan jiwanya dipulihkan. Berjumpa dengan Bapa di surga. Haleluya. Ayat 20, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala sesuatu tidak akan beroleh malu. Melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Saudara bayangkan ini. Ini tulisan orang yang sedang dalam kerangkeng, sedang dalam penjara dan dibelenggu. Yang kurindukan bukan aku keluar dari penjara. Seringkali kan kita kalau berdoa, Tuhan bawa aku keluar dari masalah ini Tuhan. Oh Tuhan kirimkan orang yang bisa membantu aku. Yang kurindukan dan kuharapkan bahwa
dalam segala hal aku tidak akan beroleh malu. Malunya kenapa? Malunya jangan sampai karena aku nama Kristus dipermalukan. Jangan sampai karena aku orang lain mencela nama Kristus. Melainkan seperti sedia kala mereka lihat aku tetap melayani Tuhan. Aku tetap memberikan hidupku untuk Tuhan. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuh. Pada waktu orang lain melihat Kristus ada dalam saudara, maka percayalah mereka akan datang kepada Yesus. Haleluya. Itu yang terjadi kepada Rasul Paulus. Pada waktu dalam penjara dia bukan diam, dia surati jemaat di Filipi, dia surati jemaat di Roma, dia surati jemaat yang ada di Efesus, di Galatia, dan di berbagai tempat dia berikan, dia kirimkan suratnya. Walaupun secara fisik, secara jasmani dia tidak bisa datang. Sekarang ini kita aja dalam dunia, dalam gereja, kita harus merubah strategi. Iya kan? Kita harus merubah strategi. Kalau dulu kita bisa pelayanan ke luar negeri kemana-mana, menjadi misionaris di mana-mana. Tapi sekarang banyak negara menutup diri. Karena apa? Corona. Corona yang satu ini mengubah dunia dengan begitu luar biasa. Luar biasa. Tapi saudara, percayalah, ini cara Tuhan agar Injil diberitakan semakin intensif lagi. Haleluya. Amin. Kalau dulu susah kan? Saya ingat waktu saya mau ke Afrika Selatan dulu sebagai misionaris, berbulan-bulan saya harus menunggu proses visa saya. Belum lagi kumpulin uang, belum lagi tiket untuk berangkat. Waduh, luar biasa harganya. Sekarang tinggal buka ini. Percaya nggak percaya saudara, kadang-kadang live kita ada teman saya dari Amerika nonton, ada teman saya dari Afrika yang menonton, ada teman saya dari Pakistan yang menonton. Injil tidak bisa dibatasi lagi. Haleluya. Karena apa? Kristus dimuliakan dalam setiap kita. Makanya saya selalu bilang, kalau Tuhan kasih Anda handphone, Tuhan kasih teknologi di tangan Anda, jangan diamkan itu. Jangan biarkan itu dipakai untuk kemuliaan iblis, tapi pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Share firman Tuhan yang Anda dengar, share ibadah-ibadah yang Anda dengar, supaya apa? Semakin banyak orang datang kepada Yesus. Melalui engkau, melalui Anda, Kristus dimuliakan dalam tubuhmu, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Percaya di sini. Saudara perhatikan kata baik oleh hidupku, kata hidup yang dipakai Paulus di sini adalah Zoe. Zoe berbicara tentang absolute fullness of life. Kehidupan yang absolut dalam Kristus, dalam Tuhan. Baik itu hidup yang esensial maupun etikal, secara etis. Dan hidup yang dibicarakan Paulus adalah kepunyaan Tuhan. Bukan hidup yang biasa. Tapi hidup yang nafasnya diberikan oleh Tuhan. Zoe. Haleluya. Baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Mati yang dimaksud Paulus ini adalah kematian karena apa? Karena berhadapan dengan maut. Dia udah tahu aku akan berhadapan dengan maut. Makanya sebelum Paulus mati dia katakan mengenai aku, darahku sudah tercurah. Di hadapanku aku udah lihat. Aku lihat aku akan dipenggal. Aku lihat aku akan disakiti. Aku lihat aku akan dibunuh. Oleh karena nama Kristus itu. Adakah orang yang bisa seperti itu? Kalau dia tidak punya satu tujuan yang pasti. Gak bisa. Anda masuk penjara aja pun mungkin mencak-mencak. Iya kan? Aku salah apa? Kenapa aku dimasukkan dalam penjara? Berbulan-bulan mungkin ajukan banding. Berbulan-bulan ajukan banding. Betul enggak? Tapi Paulus katakan karena apa? Kenapa aku terima semua ini? Ayat yang berikutnya. Bagiku hidup adalah Kristus. Haleluya. Hidup adalah Kristus. Kata hidup yang dipakai di sini berbeda. Berbeda dengan Zoe tadi. Kata hidup yang dipakai di sini zao artinya bernafas. Bagiku bernafas adalah Kristus.
Kalau aku bisa bernafas hari ini, berarti aku memuliakan Kristus dengan hidupku. Kalau aku bisa bernafas hari ini, berarti hidup ini, nafas ini adalah Kristus. Dan setiap orang yang melihat aku bernafas, harus mendengar dari nafasku ini ada nama Kristus yang dimuliakan. Haleluya. Jadi gak sembarang hidup, saudara. Nafas ini milikmu Tuhan. Sekarang ini kita mengerti betapa mahalnya nafas itu. Betul kan? Selama ini kita nggak tahu syukur bernafas gratis. Kemarin ada yang sebar video tentang apa yang terjadi di salah satu rumah sakit di Kota Medan. Pada waktu ibunya diberikan oksigen, katanya tabungnya kosong. Saudara, maaf saya nggak mau menyinggung itu, tapi saya mau katakan disitulah pada waktu kita berhadapan dengan maut, kita tahu bahkan nafas satu tabung kecil itu pun begitu berarti. Begitu berarti. Kami pernah hadapi itu. Waktu papa kami sakit, kami punya tabung oksigen di rumah. Dan ternyata hari itu oksigennya habis. Mereka larikan bapak saya ke Columbia Asia waktu itu. Sampai di Columbia, dia nggak banyak bicara, dia hanya pandang kepada beberapa orang ini yang ada di situ. Saya kebetulan lagi di Padang. Dan kemudian dia menghembuskan nafas terakhirnya. Banyak yang bilang, wah itu rumah sakit gak beres begini begitu. Bapak ibu saya katakan kepadamu, kalau Tuhan tidak katakan nafasmu berakhir, engkau tidak akan pernah pulang. Amin. Haleluya. Karena apa? Nafas itu milik Tuhan. Makanya kalau ada orang meninggal di Facebook turut berduka cita, ada yang bilang, oh bapakku udah pulang, gak usah tanya sakit apa. Gak usah kepo. Iya kan? Apalagi sekarang kan suka kali nanya, kenapa COVID ya? Kawan, gak urusanmu itu. Yang pasti kalau orang sudah meninggal, Tuhan bilang apa? Waktumu sudah selesai. Pulanglah. Amin. Gak ada satu penyakit pun yang bisa membunuh Anda kalau Tuhan tidak izinkan itu. Haleluya. Sangkamu betulkah orang yang tabrakan mati di tengah jalan mayatnya rohnya bergentayangan? Karena engkau percaya, iblis pakai itu supaya engkau percaya dan setiap lewat kau ketakutan gunung. Iya kemarin ada yang tabrakan di situ Pak, gentayangan di situ. Dari mana kau tahu dia gentayangan? Coba pikir. Karena setiap roh akan kembali kepada pemilik roh itu. Setiap makhluk hidup yang bernafas, nafas itu akan kembali kepada sang pemilik hidup itu. Iya kan? Tapi Pak, aku mimpi loh bapakku datang. Akongku datang, mirip suara akong, mukanya mirip akong. Samuel aja pernah datang dalam mimpi kepada Saul. Yang panggil siapa? Ahli nujum. Coba pikir, ahli nujum didatangi Saul untuk panggil rohnya rohnya Samuel. Masuk akal enggak? Orang yang berbicara dengan setan dipakai untuk memanggil rohnya Samuel, seorang nabi. Lalu kemudian Samuel datang dengan marah. Dan kelihatannya begitu. Samuel datang dengan marah. Kenapa kau panggil aku? Kata Samuel. Tapi saudara tahu, Tuhan marah kepada Saul karena apa yang dia lakukan itu. Dan ahli nujum itu pun ketakutan karena apa? Kenapa kau tidak bilang kau panggil Samuel? Itu sebabnya jangan berpikir kalau ada orang mati dia masih gentayangan di situ. Roh akan kembali kepada pemilik roh ini. Haleluya. Jangan takut. Kalau iblis, Anda percaya kuntilanak, dia datang kayak kuntilanak. Iya kan? Anda percaya dia datang kayak vampir, dia pun datang kayak vampir dengan ganas, mulut merah berdarah-darah, gigi taring tajam. Anda percaya dia datang kayak tuyul, dia datang kayak tuyul, lompat-lompat, curi uang. Itu iblis. Apa yang kau percaya dia akan datang seperti itu. Ya kan? Kau bilang genderuwo, Anda percaya dia datang sebagai genderuwo, Anda takut lihat genderuwo, besok dia datang muncul di hadapanmu sebagai genderuwo. Tapi pastinya dia tetap roh yang sama. Hebat kali rupanya iblis. Roh yang sama yang ada dalammu, Tuhan ciptakan mereka juga seperti itu kok dulu.
Tapi karena dia jatuh dalam dosa, dia ikut dengan Lucifer, maka dia jatuh dan dia tidak berhak lagi ada di surga. Sehingga Anda nggak perlu takut dengan yang seperti itu. Haleluya. Bagiku hidup bernafas adalah Kristus, dan mati atau berhadapan dengan maut adalah keuntungan. Kenapa? Kok berhadapan dengan maut keuntungan? Jarang orang yang bisa berhadapan dengan maut karena Kristus. Kalau nggak salah Jumat kemarin saya bilang, pada waktu kami melayani di satu desa di Afrika Selatan, di kota kecil namanya Hazelmere. Kami lagi di atas, lalu kemudian kami mau turun ke bawah ke satu rumah, dan di situ ada satu keluarga yang sudah kami lihat untuk datang. Baru kami mau turun, kira-kira 10 meter dari situ, suaminya keluar bawa golok panjang, saudara. Turunlah, turun, kubunuh kalian, katanya. Mak, gawat ini. Untung kami ada 5 orang, saudara. Kami ada 5 orang, lalu kemudian saya bilang sama kawan-kawan saya, "Oi, mundur dulu, woi." Saya bilang, tahan dulu. Lalu kemudian kawan saya ada satu yang bisa berbahasa Zulu. Dia bilang, oke, nggak apa-apa, kami balik, katanya. Masuk kalian, turun kalian, saya bunuh kalian, katanya. Tapi kami nggak kebaskan debu kaki, kami bilang, habis kau, binasa kau. Enggak. Kami berkati dia. Nggak apa-apa, kami bilang, oke, kami bilang. Saudara, mati karena nama Kristus adalah keuntungan. Haleluya. Berhadapan dengan maut karena nama Kristus adalah keuntungan. Ini yang dikatakan oleh Paulus. Ada orang suka kali pakai ayat ini. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Emangnya maut mana yang kau hadapi? Iya kan? Padahal kaunya yang salah. Ada kan satu orang Kristen kemarin salah ngomong, kutip kitab orang lain, kemudian dia dipenjarakan. Dia bilang, aku gak takut mati. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Anda belum berhadapan dengan maut karena nama Kristus. Anda berhadapan dengan maut karena kebodohanmu. Iya kan? Karena kebodohan. Kadang-kadang orang ngomong secara gampang sekali. Karena kebodohan dia ucapkan itu. Pelan. Yang dimaksud Paulus ini, bagiku mati kalau aku berhadapan dengan maut karena nama Kristus, itulah keuntungan bagiku. Bukan sembarangan mati. Ya kan? Bukan sembarangan mati, tapi mati yang berharga. Haleluya. Karena apa? Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara, ya kan? Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi apa? Nah, taunya Tuhan kalau masih kuat pakai. Tapi banyak orang nanti Tuhan ya umur 70 ke atas baru Tuhan pakai aku. Tuhan bilang udah 70 ke atas apa yang bisa ku pakai lagi? Kau badan udah gak bisa berdiri tegak. Tiap kau jalan encok. Kau jalan sikit 100 meter kau bilang asam urat naik. Makan sikit kau bilang gak bisa. Kolesterol tinggi, jantung degap-degup. Jantung kalau gak degap-degup berarti udah ending. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Selagi masih bisa, pakailah hidupmu untuk Tuhan. Amin. Jangan mati dalam kebodohan. Jangan mati dalam kebodohan. Matilah demi nama Kristus. Ayat yang ke-22. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini. Nah saudara, kata hidup di sini berbeda lagi yang dipakai. Kata yang dipakai di sini sarx. Secara daging. Kalau aku diizinkan hidup secara daging di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah, menghasilkan buah. Kalau Tuhan izinkan saudara hidup,
Kalau Tuhan izinkan saya hidup secara daging ini, berarti hidupku harus menghasilkan bagi kerajaan surga. Hasilnya apa Pak? Uang? Enggak. Bukan soal bawa uang ke dalam gereja, tapi bawa jiwa bagi Kristus. Bawa jiwa bagi Kristus. Itu dia. Karena setiap pohon yang berbuah, Tuhan berkenan atasnya. Tapi setiap pohon yang tidak berbuah akan ditebang dan dicampakkan ke dalam api. Hidup selagi hidup berbuah, menghasilkan buah, bawa jiwa bagi Kristus. Haleluya. Setiap hari harus ada beban dalam hatimu. Satu jiwa, one soul for Christ. Satu jiwa bagi Kristus. Satu jiwa bagi Kristus. Haleluya. Kalau saya tidak salah, ayahnya dari pendeta Rick Warren, di ranjang kematiannya, dia panggil anaknya. Anakku, aku sudah mau pergi. Tapi aku ingatkan kamu. Every day, bring one soul for Christ. Setiap hari, bawa lagi satu jiwa bagi Kristus. Perkenalkan Kristus satu hari lagi kepada satu jiwa lagi. Kayak mana Pak? Aku kan gak bisa khotbah. Gak apa-apa, gak usah khotbah. Telepon temanmu yang sakit, katakan kau tahu aku tadi sakit kepala, gak bisa bangun pagi. Lalu aku berdoa kepada Tuhan Yesus dan dia sembuhkan aku. Kau tahu migrainku ini sudah berminggu-minggu, berbulan-bulan tidak sembuh. Aku letakkan tanganku dalam nama Yesus, migrain pergi, sembuh. Dan dia sembuh. Jangan karena mabuk semalaman, sakit kepala bangun pagi, kau tahu tadi malam kan kita mabuk sama. Siap itu aku sakit kali kepala bangun pagi, aku doa dalam nama Yesus sembuh. Aduh kawannya pikir, wah besok mabuk lagi kita kawan. Nanti kau yang doakan ya biar sembuh sakit kepalamu. Jangan. Itu salah. Iya kan? Pakai hidup jadi berkat bagi orang lain. Ini yang Paulus katakan. Aku didesak dari dua pihak. Paulus bilang, aku ingin pergi secara daging kemana? Ke rumah Bapa. Ada gak orang lebih gila dari orang Kristen? Gak ada aku rasakan. Cuma orang Kristen yang sungguh-sungguh dalam Tuhan kepingin mati. Anakku yang kecil itu aja kadang-kadang tanya, Dad kapan kita ke surga? Kawan nih kadang-kadang nanyanya aneh-aneh aja aku pikirkan. Dad, aku rindu kali surga katanya. Ya ampun, kapan kau pernah lihat surga kok rindu? Biasanya kan orang rindu karena udah pernah lihat, udah pernah ke sana gitu kan. Dia jawabannya memang aneh. Kan sebelum aku jumpa dia aku jumpa Tuhan Yesus dulu. Iya betul juga. Sebelum dunia dijadikan, engkau sudah dibentuk oleh Tuhan. Engkau sudah ada. Dia sudah mengenal engkau. Haleluya. Orang Kristen lah yang punya kerinduan untuk kembali ke surga. Makanya kalau Anda kirim karangan bunga, ditulis setelah pulang ke rumah Bapa, tahu-tahuan dia. Ya kan? Telah pulang ke rumah Bapak. Kalau pulangnya nggak ke rumah Bapak gimana? Anjua? Hah? Ya kan? Kalau pulangnya nggak ke rumah Bapak, pulangnya ke rumah iblis. Apa nggak gawat? Ya kan? Gawat kali pun itu kata si Billy. Banyak orang berpikir, oh pulang ke rumah Bapak kok. Tapi kalau engkau tidak menjadi pelaku-pelaku firman, engkau tidak bisa kembali ke rumah Bapak. Jadilah pelaku-pelaku firman, sehingga bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Orang yang hidupnya jadi berkat pasti akan bersama-sama dengan Kristus. Itu sebabnya Paulus katakan, aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Kan beres, gak ada susah lagi, gak ada masalah lagi. Tapi jangan minum baygon. Ya kan? Kenapa? Mati. Kenapa? Minum racun. Kenapa? Dia pikir dia pulang ke surga. Firman Tuhan bilang jangan membunuh, termasuk dirimu sendiri. Jangan bunuh dirimu sendiri. Ya kan? Termasuk juga udah dibilang ada darah tinggi, kolesterol, asam urat, jantung, apalagi diabetes, makan nasi satu gunung.
Makan daging babi, lemak-lemak babi, lemak lembu, semua lemak-lemak dia suka. Semua usus-usus, bantal hati, semua dia suka. Itu namanya bunuh diri juga. Kenapa? Biarlah, udahlah, dokter udah gak bisa, aku makan enak-enak aja lah. Tapi itu masih mungkin kurasa Tuhan masih biarkan lah ya kalau gitu. Kan gak langsung matinya gitu kan. Tapi kalau baygon, Tuhan aku udah gak sanggup lagi, aku minum ini, sampai jumpa. Gak tahu lah, tapi itu pun urusan Tuhan lah, ya kan, urusan Tuhan, gak urusan saya juga. Saya gak berani bilang orang mati bunuh diri masuk neraka, saya gak berani, saudara. Mana tahu sebelum mati dia sebab bilang, Tuhan Yesus ampuni aku Tuhan, oh udah balik ke surganya. Ya kan? Ingat orang yang di sebelah kanan atau sebelah kiri Yesus itu yang berkata, Yesus, kalau engkau pulang ke rumah Bapa, ingatlah aku. Yesus bilang apa? Saat ini juga hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Sehingga enggak seorang pun kita yang boleh menghakimi siapapun. Amin. Jangan pernah bilang, oh dia mati bunuh minum racun, masuk neraka kau. Jangan. Bukan hak kita menghakimi siapapun. Biarkan penghakiman kembali kepada Kristus. Paulus bilang, bagiku lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Mungkin karena itu Tuhan masih izinkan aku di sini. Karena Anda. Iya kan? Karena Anda. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama dengan kamu sekalian. Supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku. Apabila aku kembali kepadamu. Bapak Ibu, saya mau katakan kepadamu. Kalau engkau ingin hidup itu menjadi Kristus, hidup itu adalah Kristus dalam dirimu. Hiduplah dengan menghasilkan buah. Haleluya. Tantangan pasti akan ada. Orang Kristen pasti akan menghadapi tantangan. Firman Tuhan katakan kemalangan orang benar banyak. Iya kan? Kemalangan orang benar itu banyak. Kenapa? Orang lain bisa korupsi, Anda nggak bisa korupsi. Orang lain bisa mencuri, Anda tidak bisa. Anda tidak boleh mencuri. Bisanya Anda pun ikut mencuri. Ya kan? Bisa. Ambil mangga 5, 6 biji itu kan mencuri juga itu namanya. Kalau ada yang mencuri mangga kemarin di Perapat, hati-hatilah. Minta ampunlah di hadapan Tuhan. Aku cuma bilang 1. Itu pun kalau jatuh. Ya kan? Kami kemarin di Patra Jasa di Perapat Bapak Ibu. Banyak kali pohon mangganya lagi berbuah. Semua teringat khotbah saya minggu lalu. Waktu murid-murid Yesus lewat ladang gandum, mereka petik gandum. Ada hukum dalam Taurat memang dikatakan kalau cuma sambil lewat metik makan boleh. Orang ini ikutin. Mereka bilang, oh Pak kami sambil lewat ada mangga, kami ambil 1 plastik. Katanya, lah kalau 1 plastik namanya mau buka usaha. Kalau 1 biji karena lapar, karena kepingin gak apa-apa dimakan. Saya pun udah tanya kok. Begitu masuk, saya udah tahu banyak yang akan ambil mangga. Saya bilang sama tukang kebun, Bang, boleh gak kami ambil mangga? Boleh Pak, tapi jangan dipanjat-panjat ya Pak, katanya. Itu sebabnya saya bilang sama Budi, Bud, kalau gak panjat boleh. Oke? Gak tahu berapa banyak kau ambil, Bud? Haleluya. Enggak apa-apa saudara. Haleluya. Tapi jangan lanjut jadi pencuri terus. Kalau engkau minta ampun di hadapan Tuhan, Tuhan ampuni dosamu. Amin. Enggak gampang jadi orang Kristen. Kemalangannya banyak. Gak gampang, orang lain punya istri 3, Anda terus setia dengan yang satu ini. Orang lain bisa kawin cerai, Anda dituntut setia terus dengan satu ini. Karena apa? Engkau taat pada firman Tuhan. Iya kan? Sebagian orang, wah apalagi di zaman ini mereka bilang, masa tahan 35 tahun? Ini di luar negeri paling sering, saya sering dengar yang seperti itu. Masa bisa 30 tahun bertahan dengan satu orang laki-laki, bertahan dengan satu orang perempuan? Wah hebat. Kemalangan orang benar banyak. Maka istri jangan tambah kemalangan. Suami jangan tambah kemalangan istri. Ya kan? 30 tahun, 35 tahun, 50 tahun udah hidup sama saudara, udah hebat itu. Ya kan? Semua ditanggungnya. Semua kesusahan ditanggungnya. Jangan tambahkan lagi bebannya. Haleluya.
Kemalangan Anda akan banyak. Kemalangan Anda akan banyak. Tapi Tuhan meluputkan mereka dari semua itu. Setiap datang masalah Tuhan tolong. Tuhan tolong. Karena hidup Kristen harus hidup yang naik kelas setiap hari, setiap waktu. Amin. Ujian akan tetap datang. Anak kelas 1 mau naik kelas 2 harus ujian. Anak kelas 2 naik kelas 3 harus ujian. Anak SD mau ke SMP harus ujian. Anak SMP ke SMA harus ujian. Demikian juga Anda dan saya. Setiap hari ada ujian yang akan kita lewati. Kita diuji. Lihat mangga itu lagi, tergiur lagi enggak untuk mencuri? Iya kan? Wis, Pak Oktav udah bilang lebih dari 1 dosa. Enggak lagi lah. Gitu kan? Menahan diri. Amin. Itu orang benar. Doa saya agar Anda mengerti, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mati karena Kristus adalah keuntungan. Mati dalam Kristus lebih berharga lagi. Banyak orang mati karena Kristus, mereka disebut martirnya Kristus. Karena nama Yesus mereka mati. Kalau Anda hidup bersama Kristus, Anda mati dalam Kristus. Artinya apa? Pada waktu Anda dipanggil Tuhan, Anda tetap hidup dalam kekristenan yang benar. Maka pasti kita akan berjumpa di rumah Bapa itu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, si ciptaan baru, Roh Kudus. Sekali lagi katakan, ku berbahagia, ku berbahagia, yakin teguh, haleluya, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Engkau adalah ciptaan baru dalam Tuhan. Yang lama sudah berlalu, tapi sesungguhnya yang baru sudah datang. Karena itu tetaplah hidup dalam firman Tuhan. Tetaplah hidup dalam Kristus. Sehingga sampai pada waktu Tuhan datang nanti, kita kedapatan tidak bercacat dan tidak bercela. Kalau engkau katakan aku ciptaan baru dalam Tuhan, engkau akan berbahagia selamanya. Kami bersyukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami adalah ciptaan yang baru dalam Kristus. Ajarkan kami hari demi hari untuk terus ikut dengan Tuhan, jalan serta Tuhan, agar kami sadar hidup kami begitu berarti. Hidup yang Tuhan beri ini begitu berarti untuk bisa kami pakai menghasilkan buah bagi kerajaan surga. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi Roh Kudus Guru Agung kami teruslah berbicara dalam hati kami. Ku berbahagia, yakin teguh,
Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang memberkati kami pada malam hari ini. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Bahkan hamba-Mu yang telah memberkati kami, kiranya Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan. Engkau memberkati pelayanannya Tuhan Yesus. Dan apapun yang dikerjakan hamba-Mu, biarlah Tuhan yang selalu memberkati. Terima kasih Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberikan persembahan, Engkau memberkati berlipat kali ganda kepada kami semua Tuhan Yesus. Engkau memberkati pekerjaan kami, bahkan usaha kami, bahkan kuliah kami, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Haleluya, diberkati oleh firman Tuhan, amin. Terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Octavianus Nathanael. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan keluarga Bapak juga diberkati. Bahkan tim yang melayani pada malam hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Untuk pengumuman 1 minggu ke depan, Bapak Ibu, kita akan tetap mengadakan kegiatan-kegiatan atau program gereja kita di tempat ini. Pada hari Jumat kita akan tetap mengadakan ibadah menara doa di tempat ini dari jam 7 malam sampai dengan selesai. Dan pada hari Sabtu kita akan mengadakan ibadah pemuda di tempat ini dari jam 7 sampai dengan selesai. Ya, untuk ibadah raya kita akan tetap mengadakan 2 gelombang pada pagi jam 10 pagi sampai dengan selesai, dan gelombang kedua jam 6 sore sampai dengan selesai. Bapak Ibu, kita akan tetap berdoa bagi program-program gereja kita di tempat ini. Biarkan Tuhan yang tetap berkenan bagi pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian di gereja ini. Bahkan apapun pelayanan kita di luar gereja, biarkan Tuhan Yesus memberkati. Oleh karena itu, kita akan mengakhiri ibadah kita, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami Mabu
Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebesaran-Mu Bapa yang baik. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Bahkan sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang ibadah kami berlangsung Tuhan. Engkau yang ada bersama-sama dengan kami di tempat ini Tuhan. Menjamah kami, memberikan kami hikmat yang baru, pengertian yang baru tentang firman-Mu Bapa yang baik. Bagaimana kami harus hidup dengan firman yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kebaikan-Mu di tempat ini Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami. Kami membawa Indonesia di tangan Tuhan. Negara ini Tuhan, bangsa ini kami taruh di tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kedamaian atas bangsa ini, boleh turun atas bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Tuhan berkati Indonesia Tuhan. Tuhan jamah Indonesia. Bapa yang baik, apapun yang sedang terjadi atas bangsa kami, permasalahan apapun itu Tuhan, bahkan konflik apapun Tuhan, Engkau Tuhan yang bekerja atas bangsa kami. Bahkan kami berdoa untuk kepemerintahan bangsa kami Tuhan. Presiden Tuhan tolong, bahkan seluruh jajarannya Tuhan, Kau Tuhan tolong Bapa yang baik. Kau Tuhan tolong Bapak Jokowi dan Wakil Presiden Bapa yang baik. Biarkan Tuhan bangsa ini, negara ini Tuhan tertuju kepada apa yang Tuhan mau melalui mereka Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk pandemi Bapa yang baik yang sedang terjadi baik di kota kami, di bangsa-bangsa yang lain Tuhan, bahkan di daerah-daerah dimanapun Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarkan pandemi ini boleh berlalu Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan khususnya kami berdoa untuk kota Medan Tuhan. Engkau pulihkan kota Medan Tuhan, kota kami berada Bapa yang baik. Engkau pulihkan dari pandemik apapun itu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan boleh terjadi atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan gereja-gereja yang telah melakukan ibadah pada hari ini Tuhan, Kau Tuhan boleh memberkati. Bahkan setiap firman yang disampaikan Tuhan tidak jatuh begitu saja Tuhan, tapi boleh tertanam di tanah yang subur Tuhan, menghasilkan buah berkali lipat Bapa yang baik. Bahkan setiap jemaat-Mu Tuhan di tempat ini, Kau Tuhan yang boleh memberkati setiap kami yang boleh datang beribadah di tempat ini. Bahkan setiap jemaat-Mu yang melakukan ibadah melalui live streaming Tuhan, Engkau Tuhan tambah-tambahkan berkat-Mu atas kehidupan mereka. Bahkan pengertian-Mu akan firman Tuhan Bapa yang baik boleh Tuhan taruhkan atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan buat pelayanan kami di tempat ini. Kau Tuhan yang tetap ada bersama-sama dengan kami. Biarkan malaikat yang dari surga-Mu Tuhan boleh tetap ada di tempat ini, berjaga-jaga atas tempat ini Tuhan, yang bernaung atas tempat ini Tuhan, dan tetap ada kemuliaan-Mu atas tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang boleh mengambil bagian pada pelayanan malam hari ini Tuhan. Biarkan berkat khusus boleh menjadi milik bagian mereka Tuhan. Hikmat-Mu boleh Tuhan tambah-tambahkan Tuhan, dan segala kemuliaan hanya kembali kepadamu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Jika sebentar kami akan berpisah dari tempat ini, Kau Tuhan yang menghantarkan kami ke tempat kami masing-masing dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Dan kami akan mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Bahkan setiap kami yang datang tadinya Tuhan dengan beban berat Tuhan, kami pulang dengan sukacita yang daripada Tuhan, karena kami mengalami kemenangan bersama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami akan berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami dengan berkata, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Cuma dikasih Tuhan, mari tengadahkan tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya kepadamu. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Turunlah kiranya berkat besar dari Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan dari Roh Kudus turun ke atas saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita di awan-awan. Diberkatilah engkau dalam pekerjaanmu,
Diberkatilah engkau dalam usahamu. Segala sesuatu yang diperbuat tanganmu, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Oleh karena engkau, suamimu diberkati Tuhan, istrimu diberkati Tuhan, anak-anakmu diberkati Tuhan, orang tuamu diberkati Tuhan. Sawah, ladang, kebun, ternak, apapun yang dikerjakan dan diusahakan tanganmu, dibuat Tuhan menjadi berhasil dan berlipat kali ganda. Bersatu jalan orang menyerang engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Karena malaikatnya diperintahkan menjaga keluar masuk rumahmu dan kemanapun engkau pergi. Engkau yang mengembalikan milik Tuhan dalam bentuk persepuluhan, ucapan syukur dan persembahan khusus. Dihalaunya belalang pelahap, belalang pengering dan sakit penyakit daripadamu. Penyakit sampar, penyakit menular tidak akan mendekat kepada kediamanmu, karena hatimu yang melekat kepadanya. Terimalah semua berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam Raba. Oh haleluya. Abi Toda Raba. Abi Toda Raba. Abi Sheba Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu dan Shalom.